bertanggung jawab membela national kepentingan interest. nasionalnya sendiri. So, Jadi, being friends berteman is being friends, berarti berteman, trying to cooperate, mencoba trying to help each bekerja, other. But being mencoba friends saling does not membantu. mean that every country must Setiap negara harus give menyerahkan their national interest kepentingan nasional mereka to another country's demi national kepentingan interest. nasional negara lain. Artinya, kalau menghendaki damai, siaplah untuk perang. Laut kita kaya, hutan kita kaya. Negara-negara lain mengincar kekayaan kita. Negara lain mengincar kekayaan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys, kita di channel Askalani Vlog kali ini. Saya ingin mereaksi terkait kekuatan Indonesia ini dalam pemerintahannya di bawah Presiden Pak Prabowo. Dan sebelum Presiden Pak Prabowo adalah Presiden Bapak Jokowi, yang mana Presiden Bapak Jokowi telah memperkenalkan Indonesia ini ke merata dunia. Yang sebelum ini sebenarnya Indonesia ini memang pun punya kekuatan, tetapi tidaklah dia sampai setanding apa yang telah dibawakan oleh Bapak Jokowi. Dan kini di bawah Pak Prabowo, saya yakin Indonesia pasti melonjak naik kekuatannya, bukan sahaja dari segi ekonomi ya, tetapi dari semua sudut, dari semua segi. Indonesia ini pastinya akan bangkit menjadi harimau ASEAN. Ini dapat kita lihat daripada pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dengan pemimpin-pemimpin luar negeri, terutamanya dengan Rusia, dengan China. Pak Prabowo ini dia lembut tetapi tegas, sama kayak Pak Jokowi, lembut tetapi tegas. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Memang dari segi petuturan itu tegas, tetapi dalam kelembutan ada yang harus disampaikan, sehingga kan dunia luar melihat Indonesia itu sebagai potensi pasaran dan kekuatan ekonomi dunia untuk mereka menjalinkan kerjasama yang erat dengan Indonesia ini. Banyak negara guys yang ingin rapat dengan Indonesia karena adalah Indonesia punya kekayaan seperti sumber daya alam itu yang diinginkan oleh mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dia menghentikan ekspor ini di zaman Jokowi, sehinggalah ke Pak Prabowo untuk segala sumber alam itu digunakan di Indonesia sendiri. Mereka memberikan kepada rakyatnya sistem hilirisasi itu diutamakan. Oke guys, kita simak dulu video ini sama-sama. Pak Prabowo meresmikan Danantara bersama Pak Jokowi dan PSBY itu belum 1 minggu. Dikritik habis-habisan, nggak masalah kalau menurut saya. Tapi yang jadi masalah ini adalah orang yang menghujat tanpa data, sentimen kebencian, dan menyebarkan narasi hoax. Dibilang ini duitnya bakal hilang lah, nggak bertanggung jawab. Saya nggak mau sebutkan namanya ya. Mungkin orang lain yang akan melaporkan dia itu. Sentimen kebencian. Pak, besok kita Ramadan, nanti malam kita terawih. Yuk bersihkan diri dari kebencian. Kritik yang membangun, kritik yang berdasarkan data, begitu. Jangan asal-asalan, ya. Pak Prabowo menginginkan bahwa BUMN itu dikontrol dan investasinya dipantau, ya. Keuangannya dipergunakan untuk investasi lagi sehingga menjadikan kita banyak lapangan pekerjaan. Betul. Negara kita ini lagi butuh duit banyak, Pak. Jadi kalau kamu menyebarkan sentimen kebencian, ini yang jadi masalah. Apalagi menyebarkan hoax. Benar. Tidak berdasarkan data. Yuk, kritik yang membangun. Sabar woi. Sadar. Besok kita puasa. Hilangkan kebencian. Jangan ada iblis bersemayam dalam dirimu. Laskar Cinta.
Gas Baru aja tercinta. masuk 2025, Indonesia langsung gaskan energi bersih. Gak nyangka kan? Ternyata Indonesia udah kerjasama dengan India sejak 2016. Dan kerjasama sekarang dengan Prabowo India. dan Modi makin serius buat transisi energi bersih. Bukan sekedar wacana, ada investasi nyata di energi terbarukan seperti geothermal, solar panel, dan biofuel. Indika Energi dan Ford Partner Energy siap investasi 500 juta US dollar buat proyek tenaga surya, penyimpanan energi, dan infrastruktur EV. Beberapa proyek udah terrealisasi, seperti PLTS di Tuban dan Mangole dengan investasi 12 juta US dollar. Sejak 2016 sampai banyak 2025, perjalanan energi bersih terus berlanjut. Makin optimis kan? Yuk, dukung terus transisi energi bersih. Jangan lupa follow buat update terbaru. Energi Saat bersih ini ya. Indonesia punya maskapai baru, yaitu Indonesia Airlines. Maskapai ini maskapai. dimiliki oleh pengusaha Aceh. Namun yang jadi pertanyaan besar adalah mengapa ia membuka kantornya di Singapura? Ternyata ada dugaan dari netizen bahwa usahanya ingin aman dari oknum yang suka memalang. Wow, Indonesia Airlines. Jadi perusahaan ini beneran baru. Untuk perusahaannya sudah ada sejak 2022, Rin. Namun kalau maskapainya itu baru aja diluncurkan di 2025. Perusahaan yang menciptakan baru maskapai juga. tersebut namanya adalah Calypte Holding Pte. Ltd. Itu perusahaan asal Singapura yang bergerak di bidang energi terbarukan. Meskipun pusatnya di Singapura, ternyata pemiliknya adalah pengusaha Aceh asal Indonesia, namanya adalah Iskandar. Perusahaan ini didirikan di tahun 2022 dan punya ambisi besar untuk memiliki Pengusahanya maskapai asal internasional Aceh, ya? premium melalui Indonesia Airlines. Pokoknya fokusnya di Indonesia penerbangan Airlines. internasional dan tidak melayani rute domestik. Wow, jadi ini penerbangan Indonesia versi premium. Iya bener banget. Pokoknya semua penerbangannya ke luar negeri demi persaingan pasar global sebagai maskapai premium. Kemudian mereka ternyata punya 20 jenis pesawat, Boeing, Airbus, dan masih banyak lagi. Selama ini, Indonesia sering beli alat tempur dari luar negeri. Tapi Oh, ini sekarang, alat tempur. kita mulai bikin sendiri. Di Indo Defense Indonesia bikin 2025, Presiden Prabowo ngebuka langsung acara pameran pertahanan terbesar di Asia Tenggara. Bukan cuma Wow. soal militer, ini soal kemandirian bangsa. PT Pindad, PT PAL, sampai PT perusahaan Pindad, PT lokal PAL. lainnya tampil bawa teknologi buatan anak bangsa. Dulu kita beli, sekarang kita bisa produksi sendiri. Tapi betul nih guys, Indonesia ini dia punya buatan anak bangsanya itu sebenarnya ada dibeli oleh Malaysia ya. Dia punya pesawat-pesawat, dia punya helikopter, itu buatan anak bangsa Indonesia. Dia juga menjual ke negara-negara ASEAN yang lain, bukan saja Malaysia, ke Singapura, ke Brunei dia jual juga. Pak Prabowo tegas bilang, Indonesia punya kalau negara kemampuan nggak ya. investasi buat pertahanannya sendiri, ya siap-siap kehilangan kedaulatan. Yang datang ke sini bukan cuma tentara, anak muda, pelajar, masyarakat umum juga diajak lihat langsung kemajuan teknologi kita. Intinya jelas, Indonesia nggak mau terus bergantung, kita mau berdiri di atas kaki sendiri. Saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi maju, energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak tapi kita mewujudkan, kita mengarahkan. Tengok. Are you surprised that a friend of Iran, of Russia, Iran, is under attack, and Russia did not step up to help that ally? This is at least one of the narratives in the media. Where is Russia in this conflict? As friends, are you surprised? Okay, my position is this: is the logical position that each country is responsible and will defend Bertanggung its jawab own membela national kepentingan interest. nasionalnya sendiri. So, Jadi being friends berteman is being friends, berarti berteman, trying to cooperate, mencoba trying to help each bekerja, other. But being mencoba friends saling does not mean membantu. that every country must Setiap negara harus give their menyerahkan national interest kepentingan nasional mereka to another country's demi national kepentingan interest. nasional negara lain. So, Jadi it will be the setiap decision negara of harus every country memutuskan to defend and untuk protect membela its dan national melindungi interest. nasionalnya. That is my position. Oh, Presiden Itu Prabowo jawaban angkat suara Pak di Prabowo. Forum Dunia. Dalam ST Petersburg International Economic Forum 2025, Prabowo kembali menegaskan posisi Indonesia non-blok, aktif dan damai. Indonesia, kata Prabowo, konsisten mendorong penyelesaian konflik lewat diplomasi.
bukan senjata. Dalam kasus Ukraina, 2 tahun lalu, Indonesia pernah mengusulkan gencatan senjata segera yang disambut positif oleh Rusia. Ini saya ingat ini, ketika Rusia dengan Ukraina ini punya konflik, yang pertama datang untuk menyelesaikan perkara ini ke Rusia, ke Ukraina itu adalah Bapak Jokowi. Itu saya masih ingat lagi. Bapak Jokowi datang guys sendiri ke Rusia, kemudian ke Ukraina untuk menyelesaikan konflik ini. Jadi Indonesia ini negara non-blok, inginkan kedamaian sebenarnya. Tidak ingin berperang senjata. Inginkan kedamaian, menciptakan ekonomi yang sebebasnya, dan menginginkan rakyat mereka bekerja dengan suasana yang nyaman dan tanpa ada gangguan. Sebab itulah Bapak Jokowi ini pergi ke Rusia dan juga pergi ke Ukraina menyelesaikan, mendamaikan kedua-dua negara tersebut. Pertama sekali Bapak Jokowi datang sebelum negara-negara lain datang. Itu hebatnya Indonesia. Oke guys. Contohnya adalah Semenanjung Korea. Meski belum berdamai secara resmi, zona demilitarisasi mampu menjaga stabilitas selama puluhan tahun. Model serupa bisa jadi rujukan global. Menyoal ketegangan Iran-Israel, Prabowo menegaskan pentingnya menurunkan suhu konflik. Usai bertemu Presiden Putin, ia menyebut peran Rusia krusial dalam meredakan situasi dan menjaga kestabilan kawasan. Di tengah dunia yang memanas, suara Indonesia tetap satu. Penyelesaian damai, diplomasi aktif, dan tidak tunduk pada tekanan kekuatan manapun. Dalam pertahanan keamanan kita tidak boleh menganggap tidak akan ada perang. Sic vis pacem para bellum. Artinya, kalau menghendaki damai, siaplah untuk perang. Laut kita kaya, hutan kita kaya. Negara-negara lain mengincar kekayaan kita. Negara lain mengincar kekayaan. Bagaimana Indonesia. kok ada briefing ke Presiden? 20 tahun tidak akan ada invasi. Itu tidak benar. Saya katakan di sini, Pak, tidak benar itu, Pak. Karena saya mengalami, tidak benar. Tidak boleh ada yang mengatakan dalam sekian tahun tidak akan perang. Kita tidak tahu niat orang lain. Kita tidak tahu. Betul. Saya menerima briefing waktu saya mau dilantik, dalam 20 tahun tidak akan perang. Tahun depan kita ke tim-tim. Ini menurut saya penyakit bangsa Indonesia. Kok berani laporan ke Panglima tertinggi seperti itu? Rusia puji Indonesia karena kokoh di hadapan tekanan Barat. Pak Prabowo itu. Tekanan yang datang dari negara-negara Barat disebut tak mempan mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia. Hal ini diungkap oleh Dubes Rusia untuk Indonesia, Rusia sebut Indonesia adalah saat wawancara khusus dengan media pemerintah Rusia baru-baru ini. Ludmila bercerita bahwa saat menjadi presidensi G20, pemerintah Indonesia mengundang Vladimir Putin. Tak lama setelah itu, sejumlah negara Barat mengecam akan memboikot forum tersebut. Namun Indonesia tetap berhasil melaksanakan KTT G20 di Bali. Dalam wawancara tersebut, Vorobeva memuji Indonesia yang tidak menyerah pada tekanan Barat dan sukses menggelar forum tersebut. Dia pun berujar, kita harus memberikan penghargaan kepada sekutu kita Indonesia karena tak menyerah pada tekanan ini. انشر الخير في إندونيسيا. إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، وفيكم الخير الكبير، والقاسم المشترك بين إخواننا في إندونيسيا هو القلب الطيب. أغلب إخواننا في إندونيسيا قلوبهم طاهرة طيبة، فاحذروا الفرقة وكونوا يدا واحدة وأحبوا بعضكم البعض. وأنت علم إخوانك، علمهم كتاب الله، علمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Rusia sebut status BRICS terangkat sejak Indonesia bergabung. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memuji bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi berkembang BRICS. Lavrov dengan tegas mengatakan, bergabungnya Indonesia mampu meningkatkan status kelompok tersebut secara signifikan. Indonesia resmi dinyatakan sebagai anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025 oleh Brazil yang tahun ini menjadi ketua kelompok tersebut. Lavrov mengatakan bahwa bergabungnya Indonesia memberikan manfaat luar biasa karena bisa menambah pengembangan kerja sama internasional. Namun yang tak kalah penting, Indonesia akan meningkatkan status dan reputasi BRICS dalam sistem global secara signifikan sebagai pembawa suara dari belahan bumi selatan serta negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tanggapan lo?
Okey guys, itu pendekatan Indonesia ataupun pendekatan Pak Prabowo terhadap dunia luar dengan mengambil kira suasana yang aman dan damai. Kerana Indonesia ini dia non-blok, dia bersikap netral. Ini daripada Bapak Jokowi dulu sampailah kepada Pak Prabowo. Sistem dan sikap Indonesia itu masih sama. Bersikap netral, inginkan keamanan, tidak tergesa-gesa untuk membenci negara-negara yang memang kadang-kadang kita ketahui dia ambil kesempatan ke atas Indonesia. Tetapi Indonesia mengambil sikap netral, tidak tergesa-gesa untuk melancarkan serangan psikologi kepada negara-negara tersebut, terutamanya Amerika. Karena kita ketahuilah Amerika ini dia inginkan sumber alam dari Indonesia. Tetapi apabila Bapak Jokowi dan Pak Prabowo ini menghentikan ekspor ke negara-negara Eropah, maka negara-negara di Eropah dan di Amerika itu bising ingin memulaukan Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Kini Indonesia semakin banyak negara ingin menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia. Karena pendekatan geopolitik yang seimbang yang diamalkan oleh Indonesia dan Pak Prabowo ini diketahui menjalankan pragmatik dalam hubungan antarabangsa. Maknanya menjalinkan kerjasama erat juga dengan negara-negara besar kayak China, Rusia, Amerika Syarikat sekalipun. Indonesia ini menjalinkan hubungan yang baik dan juga terhadap negara-negara Islam dan negara di ASEAN ini. Karena Indonesia melihat suasana keamanan itu lebih penting daripada peperangan. Sebab itu apabila ada negara-negara berperang, Indonesia yang pergi dulu untuk mendamaikan. Kita lihat sejak sendiri guys, di Palestina, di Iraq, Indonesia memberi sumbangan dana untuk membangunkan Palestina itu. Dia buat sekolah, dia buat hospital, rumah sakit dan banyak lagi yang disumbangkan oleh Indonesia terhadap Palestina. Sampai sekarang masih ada sekolah Indonesia di sana, rumah sakit Indonesia di sana. Jadi itu yang dibawakan oleh Pak Prabowo ini. Sebagai kuasa memang kalau kita lihat Indonesia ini punya ketenteraan yang begitu kuat. Dan kalau di dunia ini sehingga ranking ke-15 kekuatan militer Indonesia ini. Tetapi mereka tidak gunakan kekerasan. Indonesia hanya netral dan tidak berpihak mutlak kepada mana-mana blok pun. Mereka hanya bersikap ingin mendamaikan suasana. Karena fokus kepada kepentingan dan fokus kepada nasional seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi. Jadi komitmen pada ketahanan ekonomi dan energi yang beliau inginkan di Indonesia ini membuatkan beliau perlu melindungi kekuatan ataupun melindungi kepentingan nasional itu tadi. Itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Sebab itu dunia menghormati pemimpin yang tegas dan berupaya membangun ekonomi nasional dan tidak mudah goyah diugut ataupun di pelbagai macam lah oleh negara-negara besar ya kepada Indonesia. Sebab selalu tekanan-tekanan global ini datang dari negara-negara besar. Tetapi Indonesia di bawah kepimpinan Pak Prabowo saat ini, begitu juga dengan kepimpinan yang dulu, tidak tunduk kepada tekanan daripada global ini. Jadi maknanya di sini guys, nasionalisme yang kuat. Karena Pak Prabowo ini dia punya latar militer. Jadi dia tahu bagaimana nasionalis untuk melindungi Indonesia daripada tekanan-tekanan global negara-negara besar yang lain. Jadi Pak Prabowo ini bukan saja disegani dunia, malahan beliau juga sangat inginkan kedamaian. Sama seperti Bapak Jokowi, Indonesia daripada dulu sampai sekarang tetap netral, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Tetapi untuk kepentingan nasionalis dan juga menjaga kepentingan negara masing-masing, Pak Prabowo menjalinkan hubungan dengan semua pihak juga, ingin mendamaikan mana-mana pihak yang bertelaga, tidak terburu-buru dengan tindakan mereka. Itulah Indonesia, kebijaksanaan,
strategik dan kemampuan diplomasi dan visi jangka panjang sebenarnya diperlihatkan oleh Indonesia ini demi untuk kemajuan Indonesia itu sendiri. Jadi itu saya punya pendapat pribadi sendiri guys ya. Mungkin kalian punya pendapat pribadi sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.